Apa yang dilakukan oleh Bani Umayyah telah membalik norma-norma yang ma'ruf, diperkenalkan kepada masyarakat sebagai yang mungkar. Sementara yang mungkar disajikan kepada masyarakat sebagai yang ma'ruf. Sehingga semua ma'alim menjadi buta. Semua panji-panji yang menyadarkan orang telah menjadi kabur dan tidak lagi bisa disaksikan. Mereka tidak lagi menyaksikan apa yang pernah mereka saksikan dari ajaran Islam, apa yang pernah dipraktekkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa azir bi sirati jaddi wa abi Ali bin Abi Thalib. Allahumma salli. Bahwa Al-Husain di awal slogan beliau mengangkat tinggi, memuliakan nama mulia yang selama ini menjadi bahan laknatan Bani Umayyah. Urid wa azir bi sirati jaddi wa abi. Beliau membanggakan bahwa apa yang ingin beliau perjuangkan adalah sirah kakeknya, adalah sirah ayahnya. Kita mengetahui bahwa sirah itu maksudnya adalah gaya. Sirah adalah gaya jalan, gaya hidup. Islam punya dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Namun untuk menjalankan undang-undang Islam yang namanya Al-Quran itu adalah sirah. Sementara yang telah ditawarkan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemimpin satu demi satu telah menyimpang selangkah demi selangkah dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperjuangkan oleh Al-Husain adalah mengembalikan kembali Islam dengan undang-undangnya yang memiliki dua sumber Al-Quran dan Sunnah, dengan praktek sirah Rasulullah dan sirah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tidak lebih dari itu. Ali bin Abi Thalib siap mengorbankan kekuasaan ketika beliau ditawari menjadi khalifah sepeninggal Al-Khalifah kedua Abdurrahman Ibn Auf menawarkan, wahai Ali, setelah saya timbang-timbang dan setelah saya rembukan dengan beberapa tokoh masyarakat kota Madinah, maka saya diminta untuk mendahulukan namamu untuk aku tawari jabatan ini. Maka siapkah engkau aku angkat menjadi khalifah dengan catatan kamu menjalankan Al-Quran, menjalankan As-Sunnah, dan kamu harus terikat dengan siratis syaikhain. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak, saya akan jalankan kekuasaan dan pemerintahan, tanggung jawab ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, dan sesuai dengan ijtihadku, sesuai dengan sirahku, bukan dengan siratus syaikhain. Telah terjadi perubahan-perubahan. Namun perubahan yang terjadi setelah Khalifah ketiga dan kemudian dilanjutkan dengan kekuasaan Muawiyah benar-benar telah menjadikan Islam tidak lagi dikenal sebagai Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak sedikit catatan sejarah yang menyebutkan beberapa sahabat Nabi mengeluhkan. Anas ibn Malik dicatat dalam riwayat-riwayat Ahlu Sunnah mengeluhkan, mengatakan, aku tidak lagi melihat apa yang dulu aku saksikan bersama Rasulullah dan sahabatnya pada kalian, kecuali hanya sholat. Itu pun telah banyak yang kalian robah-robah. Ada yang bertanya pada Anas, sholat ya Anas? Lalu Anas menjawab, bukankah kalian dhayya'tum fiha ma dhayya'tum? Telah banyak yang telah kalian rubah dari sholat, tidak lagi dikenal. Karenanya ketika Ali bin Abi Thalib alaihissalam diminta pada suatu hari ketika Utsman uzur dalam munasabah haji untuk memimpin umat Islam sholat, kemudian Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan posisi Utsman sebagai imam sholat, maka Imam Ali mengatakan, saya akan sholat dengan sholat Rasulullah, bukan dengan sholat kamu. Saya akan sholat gosor. Sementara Utsman telah menjadikan sholatnya sama. Maka Utsman mengatakan, tidak, kecuali kamu harus sholat dengan sholat model saya, sholat dengan sirah saya. Itu pun ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya telah terjadi perubahan-perubahan.
telah terjadi yang disebut dengan al-ihdath. Yang kalau kita terjemahkan al-ihdath adalah perubahan yang sifatnya merusak, perubahan yang bukan dari buruk menjadi baik, tetapi dari baik menjadi rusak. Dan Rasulullah pernah bersabda, wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang muhdatsat, yang tidak saya ajarkan, tidak saya tuntunkan, namun dilakukan, sehingga terjadilah perubahan-perubahan. Di zaman Muawiyah, perubahan itu makin menjadi membahayakan Islam, makin membahayakan Islam, sehingga perlu ada upaya penyelamatan. Karena sekali lagi Al-Husain mengatakan wa asir bisirati jaddi wa abi. Beliau membanggakan yang demikian. Ayahku punya sirah yang cemerlang untuk mempertahankan Islam. Namun sepeninggal beliau Bani Umayyah selama 20 tahun melakukan upaya-upaya untuk mengkikis habis apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan kemudian dihidupkan kembali oleh Ali bin Abi Thalib. Sebuah peristiwa kecil mungkin bisa menggambarkan kepada kita betapa Islam benar-benar telah tidak lagi dikenal oleh masyarakat Islam saat itu secara utuh. Abu Musa al-Asy'ari pernah bercerita ketika menjadi makmum dalam salatnya Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ketika beliau menjadi makmum di belakang Ali bin Abi Thalib, seusai salat mengatakan kepada teman-temannya, demi Allah, salat beliau telah mengingatkan kami akan salat Rasulullah SAW. Terjadi perubahan-perubahan yang membahayakan, bukan hanya pada parsial-parsial ajaran Islam, namun upaya yang begitu serius untuk mencongkel Islam. Karena beliau harus menyadarkan itu. Ada dua agenda besar yang ingin diajarkan oleh Al-Husain kepada kita dengan kebangkitan beliau. Pertama, beliau ingin mengembalikan lagi sirah Rasulullah ke dalam masyarakat, dalam tatanan masyarakat hingga para pemimpin dan sistem kepemimpinannya. Itu yang pertama. Dengan menyebarkan sunnah yang benar, dengan menyebarkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali dan Ahlul Bait yang selama ini menjadi buronan siapapun yang berani menyampaikan hadis itu. Namun kita bisa membayangkan apa bayangan kita orang di saat itu ingin menyampaikan keutamaan Ali, sementara Ali setiap Jumat adalah pribadi yang dilaknati. Apa yang bisa kita bayangkan? Kita saja yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib dihormati, terkadang ingin menyampaikan keutamaan Ali bin Abi Thalib mendapatkan olokan dan halangan. Lalu bayangan kita, masyarakat yang dicekoki 70 tahun untuk melaknati Ali bin Abi Thalib. Karena upaya beliau mengembalikan sirah itu kembali dengan menyebarkan riwayat-riwayat tentang keutamaan Ahlul Bait agar masyarakat kembali di belakang rombongan Ahlul Bait di dalam menjalankan sirah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah bahwa Al-Husain ingin menghidupkan kembali semangat yang ada pada kaum muslimin yang sudah hampir mati. Mereka menyadari bahwa Bani Umayyah bukan yang layak memimpin. Putra-putra Ali lah yang paling layak mewarisi tahta Rasulullah, kalau kita beristilahkan itu dengan tahta Rasulullah. Namun semangat untuk mendukung Ahlul Bait yang tidak mereka miliki, ketidaksemangatan untuk memperjuangkan, tidak adanya harapan. Mereka telah mengalami dua penyakit yang sangat berbahaya dan Al-Husain bangkit untuk mengobati umat dari dua penyakit tersebut. Pertama, mautud dhamir, matinya nyali dan jiwa sebagian besar umat Islam, sehingga tidak lagi mereka merasa bertanggung jawab untuk melakukan barang sedikit pun upaya untuk menggagalkan proyek Abu Sufyan yang ingin menjadikan Al-Khilafah sebagai bola yang akan diperebutkan silih berganti oleh putra-putra Umayyah. Ada mautud dhamir yang diakibatkan oleh kecintaan kepada dunia. Kemudian kedua,
untuk mengembalikan lagi semangat, sehingga umat Islam punya semangat untuk bertindak, punya ikhtiar, punya kehendak yang tidak lagi ditakut-takuti oleh intimidasi Bani Umayyah. Mereka memahami bahwa Yazid harus ditumbangkan. Namun problemnya adalah mereka tidak punya semangat untuk berjuang dan berbuat demi menumbangkan rezim tersebut. Itulah yang ingin digoncangkan jiwa itu oleh Al-Husain agar tersentak dan kembali hidup. Walaupun beliau memahami bahwa tidak harus saat itu umat kembali sadar, namun pasti dengan darah beliau, darah Ahlul Bait, darah ashab beliau yang sangat mulia, umat akan tersirami dan menjadi subur jiwa-jiwa mereka. Karena sekali lagi bahwa faktor yang paling dominan, paling utama keluarnya Al-Husain adalah untuk al-amr bil ma'ruf dan an-nahi 'anil munkar dan mencari al-islah fi ummati jaddi. Bukan karena sesuatu yang lain, apalagi tujuan-tujuan yang duniawi dan tidak sehat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini dan kehadiran guru kami dan guru kita semua, kehadiran beliau akan mampu menambah semangat dalam jiwa kita untuk terus bergabung dengan Al-Husain. Karena perjuangan beliau bukan perjuangan yang murah. Perjuangan beliau adalah perjuangan yang mahal, dengan mengorbankan putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.